Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu masih bisa menjelaskan materi pembelajaran yakni tentang trigonometri. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan penjelasan materi pada kali ini, silahkan kalian like video ini dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini bisa terus berkembang, membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mari kita lanjutkan materinya. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan Ibu bahas adalah tentang identitas trigonometri. Oke. Nah, sebelumnya minggu lalu kita telah belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini dia Ibu bahas kembali tentang perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri untuk titik P, X, Y pada lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari R adalah sebagai berikut. Oke, ini gambarnya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Oke, ini ada terhadap sudut theta. Nah, di mana sudut theta itu ini ya, yang ini. Nah, karena kita lihat di sini ada sudut theta dan sudut alfa, kita bahas dulu yang terhadap sudut theta. Artinya sudut alfa ini kita anggap tidak ada ya, atau belum. Oke. Nah, Ibu coret dulu misalnya. Oke, karena di sini adalah sudut theta, ingat sisi depan itu adalah sisi yang menghadap sudut tetanya yang ini. Nah, berarti sisi depan adalah si Y ini ya. Ini adalah sisi depan. Oke. Nah, kemudian sisi samping itu adalah sisi yang terletak di antara sudut lancipnya sama sudut siku-sikunya. Ya. Oke, itu sisi sampingnya. Berarti ini adalah sa. Nah, kemudian sisi miring yang ini ya. Ini adalah sisi miring. Sekarang kita bahas. Oke. Kalian masih ingat ya, sin theta, sin itu demi ya, depan per miring, depannya adalah Y, miringnya adalah R, maka Y per R. Oke. Cos theta adalah sami, sa-nya adalah X, mi-nya adalah R, maka X per R. Oke. Tan theta adalah desa, depan per samping, depannya adalah Y, sampingnya adalah X, maka Y per X. Oke, sekarang kotangan theta itu adalah kebalikannya dari tangen ya. Kotangan theta ini perbandingannya itu kebalikannya dari tangen theta. Kalau tangen tetanya adalah Y per X, maka kotangannya adalah X per Y. Nah, sekarang ini ada secant theta. Secant theta itu adalah kebalikannya dari cos theta. Kalau cos thetanya adalah X per R, maka ini kebalikannya adalah R per X. Untuk ini dibacanya CSC ini adalah cosecant theta. Ya, ini cosecant theta itu adalah kebalikannya dari sin theta. Karena di sini sin thetanya adalah Y per R, maka ini cosecant thetanya adalah R per Y. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk sudut terhadap alfa. Artinya yang theta ini kita anggap dia tidak ada. Sekarang kita selidiki mana sisi depan dan sisi samping serta sisi miringnya. Oke, ini ada sisi yang menghadap sudut alfa. Ya. Berarti ini adalah sisi depannya. Sisi depannya adalah X ya. Oke, Ibu tulis ulang. Ini adalah sisi depannya. Oke. Kemudian yang ini adalah sisi sampingnya. Yang ini adalah sisi miringnya. Oke. Sekarang kita bahas untuk sin alfa. Sin adalah depan per miring, depannya X, miringnya R, maka X per R. Cos alfa adalah samping per miring, artinya Y per R. Tangen theta, tangen alfa ya. Di sini tangen alfanya adalah desa, depannya adalah X, sampingnya adalah Y, maka X per Y. Nah, ini tadi kotangan alfa. Kotangan alfa adalah kebalikannya dari tangen alfa.
Artinya ini dibalik jadi Y per X. Oke. Secant alpha. Secant alpha itu adalah kebalikannya dari cos alpha, yaitu R per Y. Ya, perbandingannya. Kemudian ada kosekan alpha, itu perbandingannya dari sini. Kebalikannya dari X per R adalah R per X. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk identitas trigonometri. Di sini ada kosekan theta. Ini sudutnya theta. Kosekan theta adalah 1 per sin theta. Ya. Kalau di sini nanti kalian lihat ada identitas yang tulisannya CSC, itu artinya ya kosekan, ya. Dan di sini sudutnya tidak selalu theta. Ya, bisa alfa, ya. Oke. Nah, kemudian di sini bila mana ada CSC kuadrat, kuadrat, ya. Oke, kuadrat theta misalkan. Kalau ini dikuadratkan, maka ini juga dikuadratkan, jadinya 1 per sin kuadrat theta. Ya. Kalau ini tidak dikuadratkan, maka perbandingan 1 per sin tetanya juga sama, tidak dikuadratkan. Ya, untuk yang identitas perbandingannya. Oke, sekarang yang nomor 2 yaitu secant theta. Nah, secant theta itu kalau misalkan kalian nanti mendapatkan soal latihan ada tulisan SEC. Nah, sec begini, sec theta. Itu sama aja dengan secant theta. Nah, bila mana secant tetanya ini dia dikuadratkan, maka 1 per cos kuadrat tetanya ini juga sama dikuadratkan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nomor 3 ada kotangen theta. Artinya dia perbandingannya 1 per tangen theta. Nah, ini ada kotangen theta. Nanti kalau kalian melihat ada soal seperti ini COT saja, COT theta, maka itu sama aja dengan kotangen theta. Nah, lagi kalau ini dikuadratkan, maka tangen kuadrat tetanya juga sama, ini harus dikuadratkan. Oke. Kemudian nomor 4, tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Bila mana ada tangen kuadrat theta, ini juga maka persamaannya menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Ya, jadi kalau awalnya dikuadratkan, ini juga persamaannya menjadi dikuadratkan, ya. Oke. Kemudian ada kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Kalau kotangen kuadrat theta, maka ini juga menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta, ya, gitu. Oke, untuk nomor 6 ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, dia nilainya 1. Nah, ini ada penjabaran rumus nomor 6. Artinya ketika kita mencari sin kuadrat tetanya saja, maka yang ini cos kuadrat theta pindah ke kanan menjadi negatif. Menjadi sin kuadrat theta sama dengan 1, Ibu tulis lagi di sini. Kemudian ini kenapa jadi negatif? Karena dia awalnya di ruas kiri itu dia positif. Positif jadi negatif. Ya, sehingga untuk sin kuadrat theta yaitu menjadi 1 min cos kuadrat theta. Kemudian untuk mencari cos kuadrat theta yang ini, maka cos kuadrat theta sama dengan 1, ya. Sama dengan 1. Kemudian ini ada positif sin kuadrat theta, ini pindah ke sini alias ini menjadi negatif karena dia pindah ruas. Maka cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Untuk nomor 7 ada tangen kuadrat theta sama dengan 1. Artinya ketika kita mencari tangen kuadrat theta, ini satunya positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif. Jadinya tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta dikurang 1. Oke.
Untuk nomor 8 ada kotangan kuadrat theta plus 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Ya, ingat ini kotan, nanti kalau kalian melihat ada COT saja itu sama aja dengan kotan ya. Ini juga sama, kalau kosekan itu biasanya disingkat jadi CSC. Nah, di sini ada kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta min 1. Ini dia pindah ruas menjadi min 1 ya. Oke, itu saja. Oke, untuk bagian yang ini itu semuanya dikuadratkan ya, dikuadratkan. Dan dia tidak kalau sudah kuadrat seperti ini, dia kuadratnya tidak berubah jadi pangkat 1 alias sin theta sama ditambah cos theta sama dengan 1, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk nomor 6 sampai 8 kalau dia sudah kuadrat seperti ini, rumusnya tidak bisa dirubah ya menjadi pangkat 1 nih, yang kuadratnya yang ada di sini. Kecuali yang ini semuanya kan pangkat 1 nih. Nah, ini pangkat 1, tapi kalau nanti di soal kalian menemukan pangkat 2 ya, untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu mengikuti ya persamaannya juga menjadi pangkat 2. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, ini ada contoh 1. Buktikan bahwa sekan kuadrat theta dikurang 1 per sekan kuadrat theta itu hasilnya sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita jabarkan ruas kiri. Mana sih yang dimaksud ruas kiri ini ya? Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke, sekarang kita jabarkan yang ruas kiri. Nah, sekarang kalian lihat ini ada sekan kuadrat theta dikurang 1. Ini ibu rubah, yang ini ibu sederhanakan menjadi tangen kuadrat theta. Kenapa? Tadi sudah ibu jelaskan identitas trigonometri. Nah, ini dia sekan kuadrat theta dikurang 1, yang ini hasilnya adalah tangen kuadrat theta. Jadi ini dirubah menjadi tangen kuadrat theta. Ya, bentuk sekan kuadrat theta dikurang 1 itu kita rubah menjadi tangen kuadrat theta. Jadi yang ini sudah ibu rubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang gantian sekan kuadrat theta kita rubah menjadi seperti apa? Nah, sekan kuadrat theta kita rubah menjadi bentuk sin atau cos yang terdekat lah, istilahnya ya seperti itu. Nah, sekan kuadrat theta di sini kan tidak ada sekan kuadrat theta. Nah, tapi tadi ibu sudah jelaskan yang kuadrat nanti kalian mengikuti nilai kuadratnya ya, pangkatnya mengikuti. Nah, ini ada sekan theta tapi nggak ada kuadratnya. Kalau ibu kasih kuadrat di sini, maka ini juga dikasih kuadrat, jadi 1 per cos kuadrat theta. Nah, artinya kita rubah menggunakan yang ini. Jadi untuk sekan kuadrat theta itu sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini ibu rubah tangen kuadrat theta itu ibu rubah menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, dari mana ini? Dari identitas trigonometri yang ini. Tangen theta sama dengan sin theta per cos theta. Karena pada soalnya adalah tangen kuadrat theta, maka yang ini ibu rubah menjadi kuadrat. Maka yang ini juga hasilnya menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Nah, sudah ibu rubah. Oke, jadi seperti ini. Yang ini karena sudah hasilnya sudah cos, nah ada cosnya, maka tidak ibu rubah lagi. Ya, oke. Yang ini tetap ya, karena kan kita mau menguraikan yang kiri saja agar hasilnya sama seperti yang kanan ya. Nah, sekarang ini ada pembagian ya. Oke, sekarang karena ada pembagian seperti pecahan seperti ini ya, ini dibagi dengan yang ini. Oke, maka yang ininya kita tulis ulang seperti ini. Pembagian yang ini kita rubah menjadi perkalian seperti titik ini.
Lalu 1 per cos kuadrat theta ibu balik menjadi cos kuadrat theta per 1. Ya, seperti itu konsepnya. Kemudian sekarang kita lihat di sini. Karena ini dikali dengan yang ini ya, tuh dikali nih, maka ada yang bisa kita coret di sini, yang atas dan yang bawah, tapi lihat yang sama. Ini cos kuadrat theta, ini cos kuadrat theta, bisa dicoret ya. Maka hasilnya tinggal, nah ini hasilnya tinggal sin kuadrat theta per 1 alias sin kuadrat theta saja. Jadi sin kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta ya, sama. Jadi ini terbukti, artinya apa? Untuk sekan kuadrat theta dikurang 1 per sekan kuadrat theta itu sama saja dengan sin kuadrat theta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ke contoh 2. Buktikan bahwa sin A ditambah cos A dikali kotangen A sama dengan kosekan A. Nah, jabarkan ruas kiri. Nah, Bu, yang mana sih yang harus kita jabarkan dulu? Nah, yang harus kita jabarkan, sederhanakan itu adalah yang paling ini ya, yang paling panjang. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita uraikan sebelah kiri. Nah, mana sih yang harus kita rubah? Nah, di sini ada sin A ditambah cos A dikali kotangen A. Carilah trigonometri yang bukan sin atau cos. Mana yang bukan sin atau cos? Yaitu ada kotangen A. Jadi yang udah ada sin, udah ada cos itu nggak usah dirubah. Kita tulis ulang saja. Nah, di sini ada sin A sudah ibu tulis. Cos A sudah ibu tulis, ini kotangen. Kotangen A itu identitasnya adalah ini ya. Cos, ini kan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Kalau ininya theta ikutan theta ya. Kalau ininya A juga ini ikutan A. Jadi kotangen A sama dengan cos A per sin A. Seperti ini ya. Sudah. Jangan lupa dikurung, kenapa? Karena dia dikali. Kalau dikali seperti ini berarti dia menandakan perkalian dan dikurung ya untuk sebagai pembeda ya, artinya ini sudah dirubah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini sin A-nya ibu tulis kembali, ini kan perkalian ya. Maka ibu kalikan cos A dikali cos A, maka menjadi cos kuadrat A seperti ini. Cos kuadrat A per sin A ya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini sin A yang ini kan dia nggak punya penyebut. Karena ini nggak punya penyebut, ibu kalikan sin A yang bawah dikali sin A yang atas. Kalau sin dikali sin menjadi kuadrat ya, sin kuadrat A yang ini, tuh yang atas. Lalu karena sudah dikalikan, dia sekarang memiliki penyebut sin A. Sehingga hasilnya adalah sin kuadrat A per sin A. Ditambah yang ini tulis lagi yang ini. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, sekarang mereka penyebutnya sudah sama-sama sin A, sehingga bisa kita tulis secara bersama seperti ini ya, seperti ini. Oke, artinya sin kuadrat A dari sini ditulis ke sini, lalu ditambah cos kuadrat A, tulis cos kuadrat A lalu per sin A nya. Oke, nah sekarang kalian ingat bahwa kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu hasilnya 1. Dari manakah itu? Nah, dari sini. Ingat, di sini tidak selalu theta ya, bisa A, bisa B, bisa C, bisa alfa ya. Nah, karena ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, begitu pula yang ini sama. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Sin A-nya yang bawah masih kita tulis. Nah, sekarang 1 per sin A, kita lihat 1 per sin A itu mana? Di sini. Nah, 1 per sin A. Nah, ini ya.
Kalau ini kan pakai alfa ya, maaf pakai theta, kalau kita di soal pakai A. Nah, di sini kita menggunakan kosekan theta. Maka kalau untuk soal yang ini kita menggunakan kosekan A atau CSCA. Sehingga terbukti bahwa yang sebelah kiri dan kanan itu sudah sama. Ini CSCA, ini CSCA alias kosekan A ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh 3. Nah, di sini kalian lihat manakah trigonometri yang belum sederhana. Kita lihat sebelah kanan ya. Nanti kalian sederhanakan bentuk yang belum menjadi sin atau cos. Ini kan sudah sin, ini sudah sin. Berarti ini yang nanti akan kita jabarkan atau kita sederhanakan ya. Maka kita sederhanakannya ruas yang kanan. Di sini ada cos A-nya sudah Ibu tulis ulang, sin A-nya juga sama, kemudian buka kurung, ini CSC-nya kita rubah. Ingat CSC atau kosekan itu adalah 1/sin. Yang ini ya. Oke, dikurangi sin kuadrat A. Lalu kita kalikan di sini. Ya. Ininya masih Ibu tulis ulang. Ini kita kalikan ke sini, sin A dikali 1. Hasilnya adalah sin A ya. Sin A-nya dibagi sin A yang bawah, hasilnya adalah 1. Sin A dibagi sin A, hasilnya 1. Lalu dikurang sin kuadrat A, Ibu tulis ulang. Dikurang sin kuadrat A, Ibu tulis ulang. Oke. Ya. Nah, sehingga sudah terbukti bahwa kosinus kuadrat A itu sama dengan kosinus kuadrat A. Ini kan bentuknya adalah 1 dikurang sin kuadrat A adalah ini ya. Nah, 1 dikurang sin kuadrat adalah cos kuadrat ya di sini. Oke, maka ini sudah terbukti ya. Nah, sekarang nomor 4. Buktikan bahwa cos kuadrat A ditambah kotangan kuadrat A dikali cos kuadrat A sama dengan kotangan kuadrat A. Berarti yang belum sederhana itu yang sebelah kiri. Yang belum menjadi cos atau sin adalah yang ini, maka kita sederhanakan yang kotangan kuadrat A-nya. Oke, nah sekarang karena kebetulan ini ada cos, ini juga ada cos, ini sebenarnya ada 2 bentuk ya. Nah, yang pertama ini kemudian dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Nah, dipisahkan oleh tanda penjumlahan yang ini ada 2 bentuk ya, maka bisa kita faktorkan. Nah, di antara 2 komponen ini mana yang memiliki komponen yang sama, yaitu yang ini ya, cos kuadrat A sama ini cos kuadrat A. Artinya ini cos kuadrat A-nya di luar kurung. Kita tulis ulang. Kemudian karena cos kuadrat A yang pertama sudah ditulis di luar, maka ini kita tulis angka 1 di sini. Ya. Oke. Sebagai faktornya. Kemudian cos kuadrat A yang kedua itu sudah ditulis juga nih. Ini kan cos kuadrat A yang kedua nih. Kita sudah tulis di sini. Maka sisanya untuk komponen ini adalah kotangan kuadrat A. Maka ditulis di sini positif kotangan kuadrat A. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini seperti difaktorkan. Artinya, coba kita ulangi lagi yang ini. Kalau ada cos kuadrat A dikali 1, jadinya cos kuadrat A. Sama saja ya. Lalu ada cos kuadrat A dikali kotangan kuadrat A menjadi kotangan kuadrat A dikali cos kuadrat A, atau dibalik juga sama saja ya. Oke. Nah, ini Ibu tulis ulang kotangan kuadrat A-nya. Kemudian belum sederhana yang sebelah sini nih. Nah, untuk 1 plus kotangan kuadrat A itu apa sih bentuknya? 1 plus kotangan. Nah, ini ya. Nah, 1 plus kotangan kuadrat itu adalah kosekan kuadrat. Maka ini menjadi kosekan kuadrat A alias CSC kuadrat A. Ya, seperti itu. Ibu sederhanakan. Nah, kemudian
ini tetap ya, ini ditulis ulang terus karena dia sudah menjadi sederhana, menjadi cos. Nah yang ini kosekan kuadrat A-nya kita rubah menjadi 1/sin kuadrat A. Karena ini kuadrat, ini juga kuadrat. Dari mana? Dari sini nih ya. Nah ini kosekan theta sama dengan 1/sin, maka ini juga kosekan kuadrat A sama dengan 1/sin kuadrat A. Ya, seperti itu. Untuk yang kanan terus saja kita tulis ulang ya. Nah, ini ada perkalian ya, ingat ada kurung seperti ini, di sininya tidak ada tambah atau kurang, ini berarti mereka dikali ini nih, ya. Yang ini dikali. Cos kuadrat A dikali 1 menjadi cos kuadrat A. Lalu per sin A ya, tuh. Seperti ini. Nah, untuk seperti ini ada cos per sin. Cos per sin adalah, nah di sini ada cos per sin itu adalah kotangen. Ya. Karena di sininya kuadrat dan kuadrat, maka kotangennya juga menjadi kuadrat. A sama dengan kotangen kuadrat A. Ini terbukti. Oke. Nah, itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada pertanyaan, silakan kalian WhatsApp ke nomor Ibu untuk bertanya mengenai materi yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan Ibu ingin coba melihat sejauh mana pemahaman kalian menyimak materi identitas trigonometri ini. Jadi silakan kalian kerjakan latihan berikut ini ya, ada 3. Dan ingat, cara menyelesaikannya adalah kalian cari yang belum sederhana, artinya trigonometrinya ini terlihat masih rumit ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak materi ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum.